Iya, kiri dan kanan dibuat seperti ini. 57,2 mili. Oke, sama yang tadi pas gitu boy ya. Oke, bisa masuk dengan bagus. Kalian bisa cari di toko bangunan, beli per senti. Ini boy dibuat agak miring. Bahan bekas hasilnya glowing maksimal seperti ini yang diharapkan boy. Lampu senjanya. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent. Yo, halo boy, berjumpa lagi dengan saya Andi Fran sebagai Set. Hey, gimana kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya boy. Amin. Oke, di konten kali ini kita akan lanjut project modifikasi MX King V4 atau MX Gibbs. Buat yang belum nonton videonya, bisa tonton videonya di atas sini. Tapi bohong. Konten kali ini sesuai judul dan thumbnailnya untuk pemasangan lampu bilet dengan alat seadanya. Nih, plat nomor bekas, cukil-cukilan yang nggak sampai 100.000 boy. Kira-kira seperti apa hasilnya nanti? Apakah bisa sesuai dengan ekspektasi dan kita harapkan atau tidak? Sebelum melanjutkan videonya, buat kalian ikut undian rangka 3 revo full set, tinggal like dan mesin, langsung aja baca deskripsi untuk cara ikutannya boy. Bantu supportnya supaya lekas diumumkan 950.000 subscriber. Waduh, lama tenan boy ya. Mungkin karena kita kadang upload boy ya. Maklum pilar kuning selalu menjaga kita boy. Oke boy, terima kasih kalian sudah klik video ini. Selamat datang di tempatnya asupan modifikasi. Konten-konten modifikasi tutorial khusus untuk dana pelajar namun terkonsep boy. Jadi buat kalian yang suka dengan dunia-dunia modifikasi, bisa cek di konten-konten sebelumnya. Banyak banget modifikasi dan tutorialnya supaya kalian bisa mandiri untuk modifikasi motor kalian tanpa harus bawa ke bengkel. Salah satunya ini kalian bisa terapkan nanti boy. Karena cara ini nggak cuma ke motor MX King V2, tapi ke motor-motor jadul yang misalnya nggak ada yang jual bracketnya boy. Jadi bracketnya bisa buat sendiri, homemade dari barang-barang bekas. Nah, sebelum kita lanjut, ini kemarin alasannya aku buat lagi. Sebenarnya pasang bilet itu sudah hal yang lumrah, sudah banyak banget. Jadi yang sudah tahu caranya bisa Skip. Tapi kalau kalian mau belajar dengan cara yang seperti ini, bisa disimak. Siapa tahu bisa menambah keterampilan dan skill kalian untuk modifikasi motor tentunya boy. Alatnya terlebih dahulu boy. Yang pertama ada cukit-cukit. Nah, ini bahasa Indonesianya cukit-cukit ya. Kemarin sudah tak testimoni untuk cukit-cukit lampu ke Vixion, ternyata worth it banget. Jadi cukit-cukit di sini Atom, harganya cukup terjangkau. Minat langsung aja cek, linknya ada di deskripsi. Cuma pakai Atom ini doang untuk buka reflektor motor kalian secara gampang tanpa ada pecah-pecah nantinya gitu boy. Kemudian ada congkel-congkel tang. Nah, tang seperti ini fungsinya untuk menjepit reflektornya saat pemasangan supaya rapat dan tidak mudah ngembun. Harganya juga terjangkau. Selanjutnya di sini ada tang. Nah, tang pakai dengan congkel-congkelnya. Ya, ini tangnya untuk membuka reflektornya. Tangnya kalau diremas ini auto ngangkat. Nah, gini gitu boy. Dan ini untuk masukin selip-selip gitu, kemudian dicokit-cokit juga nanti bisa kebuka boy. Jadi ini harga juga terjangkau. Minat cek link yang ada di deskripsi ya. Jadi dan yang terakhir ini mudah banget kalian temui pakai garpu forok. Ini di rumah kalian pasti ada. Yang penting jangan sampai sama kalian tahu. Kalau sama kalian tahu, auto dibandem kalian boy. Jadi ini fungsinya sebagai cokit-cokit tambahan juga karena lebih tipis dan slim. Selanjutnya di sini ada plat nomor bekas. Nomor bekas ini sebagai bracket biletnya. Jadi kalian bisa pakai plat nomor motor kalian bebas. Nanti yang ini timbul-timbul angkanya bisa ditodok supaya lebih gepeng. Dan untuk sketsa pembuatannya kayak gimana nanti kita akan sepilkan, jelaskan secara detail gitu boy. Dan yang paling pokok boy, kalian perlu satu reflektor. Nah, reflektornya bebas motor apa aja. Selanjutnya yang bahan-bahan lain nanti tak sepil sekaligus pembuatan. Untuk yang pokok ya ini aja, tambah shroud BMW yang seperti ini, yang 2,5 inch warna black. Harganya kalau nggak salah 60.000 yang sudah black. Link ada di deskripsi juga. Dan untuk bilet kita pakai yang CR7 aja. CR7 di sini minusnya belum blue lens. Jadi ya gak apa-apa lah, ada harga ada kualitas. Phone ini hanya 200 ribuan boy, tapi belum ada shortnya boy. Nah, sekarang langsung saja yuk kita eksekusi mulai pembuatan. Tapi sebelum mulai pembuatan, kita buat testimoni terlebih dahulu untuk alat-alatnya ini. Pertama, gunakan garpu sebagai membuka lemnya. Ini agak tipis dan keras, jadi gunakan garpu secara menyeluruh kepada semua reflektornya. Selanjutnya gunakan ini yang Atom
yang ada japitnya kita masukkan untuk ngebuka klemnya atau knopnya. Jadi yang satu ini tipis, gunakan juga buat ngangkat supaya ada celah untuk masukkan tang nanti gitu boy. Jadi caranya sama, kiri dan kanan dibuat seperti ini. Oke, diangkat supaya kebuka kuncinya, kemudian kita gunakan yang kecil lagi di samping-samping, pokoknya dibuat putar semuanya, lalu nanti selanjutnya tinggal yang menggunakan tang gitu boy. Kalau untuk celah tang sudah ada alias reflektor sudah agak benggang dikit, masukkan tangnya. Ini tinggal dibenggangkan boy. Oh iya, untuk tangnya di sini kalian perhatikan ya, yang kecil ini menghadap ke kaca, yang besar ke bagian housing belakang. Karena kalau yang besar ini di depan nanti bisa patah. Karena kalau yang kecil ini jaraknya lebih dekat, jadi gunakan yang kecil sebagai menghadap ke depannya atau ke mika kacanya. Tinggal dimasukkan seperti ini kalau sudah dapat celah dan ditarik secara perlahan-lahan sampai benar-benar ngangkat boy. Jadi konsentrasi yang paling penting gitu boy ya. Oh ya, sebelum ini semuanya tadi diangkat lemnya dan dimasukkan, kalian bisa panaskan menggunakan heat gun ataupun direbus menggunakan air panas kalau nggak ada air hot gun. Jadi ini caranya sudah bisa digunakan kalau misalnya reflektor sudah dipanasi terlebih dahulu boy. Oke, ini sudah kebuka yang sebelah kanan, lanjut yang sebelah kiri. Caranya juga sama boy, gampang banget, tinggal dimasukkan tangnya dan didorong seperti ini boy. Nah, toh sudah mulai kebuka, ini lem-lemnya kita hilangkan lemnya ini yang masih nyantol menggunakan garpunya. Nah, fungsinya garpu seperti ini karena dia keras dan besi, jadi lebih enak gitu boy. Selanjutnya atas beres, pindah ke bagian belakang. Oke, untuk yang bagian belakang atau yang bawah juga sama seperti ini boy. Jadi caranya cukup sederhana banget menggunakan alat ini. Ya kayak gitu, bisa kalian coba langsung eksperimenkan boy. Nah, gimana boy? Gampang banget kan menggunakan alat-alat ini untuk ngebuka reflektor motor kalian. Bisa berguna untuk semua jenis motor tentunya boy. Yuk, sekarang kita mulai eksekusi perbiletannya ini boy. Let's go. Oke, langsung kita eksekusi untuk lampu biletnya. Ya, waktu itu ini kopi bilet ya, pembuatan short yang mini Proji, kita custom menggunakan solenoid dan lain-lain, dibuatkan short seperti ini. Kita mix, ini terang banget boy, seperti bilet ori. Untuk cara buatnya kalian bisa tonton video sebelumnya, dan di sini kita taruh lampu rasengan, cuma nanti nggak akan kita pasang. Dan juga untuk lampu CR7-nya kita akan pasang boy. Wah, untuk kabelnya di sini boy. Waduh, amatir pol ini, yang bulat sampai gosong. Dan untuk CR7-nya kita juga nggak akan pakai boy. Kita lepas dulu. Dan aduh, ini agak susah. Aduh, malah kok cepet boy. Waduh, nggak akan pakai, jadi nggak apa-apa, lepas aja. Kita lepas kacanya sekalian. Ini kacanya kok kecantol boy ya. Ya tak malah ucul ini kocoknya dia ini. Nanti aja lah, kita nggak akan gunakan ini karena kita akan buat tampil beda nanti boy ya. Oke, kita museumkan ini CR7-nya yang lampu lasernya, dan juga dinamonya sudah tidak kita gunakan lagi, sudah bukan masanya boy. Untuk bracket di sini waktu itu aku menggunakan dari plat nomor. Untuk cara pembuatannya gampang banget, kalian cuma tinggal sketsa. Kalau nggak ada uang buat beli dempul, kalian bisa gunakan skotlet seperti ini yang karbon. Dan untuk plat nomor kalian bisa lihat masih ada angka-angkanya. Ini nanti akan kita potong, dan untuk CR7-nya biarkan lubang yang bekasnya. Dan untuk pemotongan buatkan sketsa sesuaikan dengan biletnya. Jadi bilet CR7 kita ukur, ambil titik tengah ya. Yakni ukurannya di sini ada kurang lebih 11,45 kiri kanan, kita buat sama, kita kasih titik, tarik ke bawah. Setelah itu ditarik ke atas boy. Nah, kemudian garis yang tengah ini sebagai patokan supaya biletnya nanti enggak miring ke kiri ataupun ke kanan. Dan kita lihat ukur lagi yang atas apakah sama. Oke, ternyata sudah sama kiri dan kanannya. Sekarang langsung saja kita eksekusikan untuk buat sketsanya gitu boy. Sketsa dari biletnya ini. A few minutes later. Jangan lupa juga buatkan lubang titik-titik ini sebagai tempat baut bracket nanti. Jadi untuk bracketnya sudah tak gunakan gambar seperti ini, sketsa. Kita ukur dulu yang bagian bawah 57,2 mili. Oke, sama yang bawah juga 57,2 mili. Kemudian yang atas, jadi untuk cara sketsanya seperti ini, ukurannya kalian bisa simpan, kontennya kalian bisa terapkan nanti boy kalau misalnya pakai bilet CR7 dan lain-lain. 80,2 mili. Oke, beres. Jadi yang atasnya juga sama gitu boy. Oke, untuk lubang atas ujung ini untuk lubang short ya, 55,5 mili, dan yang bawah 64,6. Oke, lubang short atas bawah sudah sama ukurannya. Sekarang kita langsung saja potong gurinda. Untuk gurinda kalian bisa pakai mini gurinda ataupun gurinda besar boy. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
Setelah terpotong dan terbentuk, kita rapikan menggunakan kikir. Pokoknya inilah apa bahasa Indonesianya gitu boy ya. Kalau bahasa Jawanya kikir boy. Oke, kalau sudah dibersihkan seperti ini yang jerawat-jerawatnya, sekarang kita langsung aja eksekusi, coba pasangkan. Dan semoga bisa masuk karena ukurannya tadi pas gitu boy ya. Oke, bisa masuk dengan bagus. Ini dari atas, tapi nanti yang kita pasang dari belakang. Ini untuk baut-bautnya posisinya juga pas sesuai dengan tandanya gitu boy. Jadi sekarang kita lanjut buatkan lubangnya. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with done, 'cause I'm so done. A few minutes later. Selanjutnya boy, untuk bagian reflektor belakang atau housing luarnya, di sini kita akan potong. Kemarin sudah tak lubangi, cuma karena lubang pakai dinamo acur ya ini. Kita akan buat lubang lagi mengikuti bentuk biletnya supaya lebih manis aja gitu boy. Jadi kita akan potong bagian bilet atas supaya nggak kandas di bagian covernya ini. Jadi kalau kalian misalnya mau buat seperti ini ya gampang banget, cuma dibuat kayak gini loh ya, potong ujung dan ujung boy. Sebenarnya bisa nggak terlalu gede, cuma karena kemarin ada bekas dinamo, jadi ya kita gedekan sekalian. Dan bagian dalamnya kayak gini, kita akan buatkan retrofit bagian dalamnya nanti. Tapi untuk retrofit nanti kalian bisa spill di konten-konten sebelumnya. Untuk kali ini kita bahas singkat aja untuk mempersingkat waktu. Jadi retrofitnya di sini aku pakai ini sketsa kertas cover dibuat gambar. Dan untuk cover di sini kalian bisa menyesuaikan dengan bentuk retrofit yang akan kalian buat nanti. Aku kurang lebih seperti ini boy, dibuat agak miring. Dan untuk retrofitnya aku pakai PVC lembaran. Harga kemarin ya cukup terjangkau, 10 ribuan kalau nggak salah. Minat linknya di deskripsi, kalian bisa dari toko bangunan. Kalau nggak ada bisa pesan online di Shopee seperti yang aku pesan ini gitu boy. Untuk tebal kurang lebih 2 mili, jadi kita spill kalau sudah jadi aja. A few minutes later. Oke, strapnya sudah jadi kayak gini dia penampakannya boy. Di sini sudah tak repaint sekalian warna hitam dan sudah dibengkokkan mengikuti bentuk sketsa yang kita buat dari kertas tadi. Jadi ini fungsinya untuk menutupi bagian belakang supaya lebih simple dan supaya nggak ada bocor-bocor klep ataupun ngembun. Jadi pemasangannya gampang, tinggal seperti ini ditempel, kemudian nanti dilem menggunakan lem Korea, lalu nanti didempul boy ya. Jadi untuk cara pembuatannya gampang, sederhana. Untuk info lebih detail cek di konten sebelumnya yang pemasangan bilet gitu boy. Oke, nanti tak spill kalau sudah lanjut pengeleman. Ini kan bolong ya bekas CR7. Mungkin kalau lebih praktis ini jangan dibolong. Kemudian yang bagian tulisan angkanya kalian bisa dempul ya. Kemudian dicat warna hitam. Oke. Ini kita buat sedikit tampil beda dengan ciri khas yang lebih rapi lagi. Yakni kita akan buat mal tutupan samping sini, samping shortnya kita tutup. Di sini juga kita tutup, kemudian nanti kita jaring-jaring. Oke, pertama siapkan kardus ataupun kertas HVS bisa apa aja. Saranku kertas cover aja yang putih karena itu tebal. Dan kardusnya ini kita bentuk untuk mengikuti ini boy, dibuat malnya berapa ini? Udah di 7,75 alias 7,5 cm dengan lebar ke belakang kurang lebih berapa ini atasnya? Bagian atasnya di sini, kemudian ini dibuat melengkung boy. Oke, dibuat melengkung, bentuk shortnya kurang lebih kayak gini dan yang samping kayak gini. Nah, setelah titik ketemu titik kayak gini tinggal ditarik aja boy. Nah, dan digunting lagi. A few minutes later. Oke, setelah digunting-gunting hasilnya seperti ini dia boy. Dibuat malah kayak gini yang di bagian kiri kanan. Nah, akan kita tutup samping-sampingnya dia boy nanti. Nah toh. Ini bagian atas, jadi nanti numpuk. Ya susah dijelaskan sketsanya ya, langsung aja kerja boy. Nanti tak spill kalau udah hasilnya. Mungkin sekarang kalian masih bingung kira-kira mau buat gimana sih. Oke, kita gunakan Mika putih susu. Nah ini kayak gini boy. Dan ini harganya cukup terjangkau, yakni hanya berapa kemarin lupa, cek aja linknya di deskripsi. Dijual per lembaran dan ini sangat cocok banget buat kalian yang suka modif-modif lampu. 2 mili pas boy. Di Mika 2 mili harga cukup terjangkau per lembaran. Sekarang kita gunakan kertas tadi sebagai sketsa gambarnya. Nah kurang lebih seperti ini kiri dan kanannya bentuknya. Nanti di dalamnya bisa dikasih lampu, bisa enggak, sesuai kebutuhan kalian aja. Dan di sini akan kayak gini nanti boy jadinya ya, sebagai malnya. Oke, ini untuk step pertama. Tinggal kalau misalnya nanti tinggal pasang gini, peng. Nah supaya bagian atasnya nggak polosan, bisa kalian cutting buat motif, bisa juga pakai jaring. Cuma di sini aku pengen tak buat pakai jaring aja, supaya kayak lampu-lampu Vietnam dipotong boy ya. Untuk jaring ini kalian bisa cari di toko bangunan, beli per senti, namanya jaring ram.
ambil yang tebal kurang lebih 1 mili. Kalau nggak ada, kalian bisa ambil copotan parabola bekas, atau enggak bisa pakai filter solar yang bagian luarnya gitu boy. Dan ini tinggal digurinda, potong. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still. Nah, untuk jaring-jaring kita sudah potong mengikuti bentuk mikanya. Dan untuk jaringnya di sini kiri dan kanan, perhatikan boy. Ini untuk arahnya, yang lubangnya usahakan sejajar, yang ke bawah, kiri kanan sama ke bawah semuanya. Dan untuk warna gold ini kita akan repaint warna hitam, nanti aja tak sepil hasilnya kalau sudah jadi boy. Lama-lama kemudian. Selanjutnya untuk mika yang tadi kita sudah sketsa atau housingnya, kita repaint warna hitam glossy supaya lebih elegan dan simple aja saat di dalam, gak kelihatan kalau terbuat dari mika. Dan bagian dalam tak gunakan warna silver atau warna chrome supaya memantulkan cahaya. Untuk cahaya lampunya nanti kita taruh di bagian samping dan warnanya bisa rata gitu boy. Untuk lampu kita gunakan lampu alis yang kita modif, kita potong di sini menggunakan 6 LED, 6 ataupun 6 mata LED, dan kita akan bor. Nah, untuk pengeboran di sini sebagai tempat keluarnya kabel. Jadi untuk kabelnya keluar di sini. Kita masukkan di sini dan nanti akan lewat bawah gitu boy. Kemudian supaya lampunya konstan, warnanya nggak gerak-gerak, kita lem pada bagian dalamnya menggunakan lem Korea. Dan seperti ini, oke, sekarang sudah bagus. Jadi lampunya sudah nggak akan gerak-gerak walaupun ada goncangan dan kabel keluar dari belakang. Semoga bisa memancarkan cahaya dari samping-samping boy ya. Sekarang kita coba tutup kayak gini kurang lebih nanti ya hasilnya. Untuk bagian atas kita tutup dengan jaring-jaring dan kita buat sketsa dulu. Kemudian yang terakhir boy, housingnya bagian belakang di sini tak buat lubang-lubang untuk kipas. Jadi untuk retrofit bagian belakang itu sudah dibentuk mengikuti bentuk standarnya yang agak cekung dan cembung. Jadi supaya nggak natap di stang, dan juga untuk perkabelan nanti bisa keluar dari lubang yang atas. Untuk sekilas memang ini rapi, dan untuk pembuatan seperti ini kalian bisa gunakan dempul dan repaint warna hitam. Kemudian kita akan sketsakan terlebih dahulu bracketnya. Oke, ini billetnya sudah kepasang. Untuk samping-samping kita gunakan lampunya di samping kiri terlebih dahulu, dan samping kanan kita akan lihat hasilnya apakah bisa pas atau enggak. Oke, mikanya masuk kurang lebih nanti seperti ini. Kan polosnya ini nggak bagus ya, kita gunakan jaringnya. Nah, kita akan lem jaringnya ini dan nanti aja tak sepil bawa ke ruangan eksekusi supaya lebih bagus aja boy ya. Oke, kita lanjut sebelah dulu. Tadi sempat tak cat juga warna hitam untuk plat nomornya di sini supaya lebih oke punya gitu boy. Oke, tak sepil untuk tutorialnya. Yang paling penting yakni penyambungan perkabelan boy. Karena di sini untuk Angel Eyes CR7 itu silau banget, kalian bisa lihat. Ini langsung dari lensanya, jadi bagian kaca. Jadi mau nggak mau kita harus ganti Angel Eyes-nya. Yang biru Angel Eyes ini kita nggak akan pakai. Kita gunakan yang RGB, bisa setting menggunakan Android. Yang di sini harganya cukup terjangkau. Minat, linknya ada di deskripsi. Pemasangannya gampang, tinggal dibuka lem lalu dipasangkan memutar di dalam lensa ini gitu boy. Setelah itu kita coba nyalakan. Di sini sudah terdownload aplikasinya dan on. Oke, di sini ada berbagai banyak mode flash, mode ganti warna, terang redup, dan warnanya juga smooth serta terangnya rata gitu boy. Yang paling penting tidak menyilaukan. Oke, beres. Sekarang kita lanjut. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly, never cut off. Setelah short dan mikanya terpasang serta ram-ram hitamnya, hasilnya seperti ini boy. Ini terkesan lebih padat kan. Sekarang tinggal pasang mika kacanya. Untuk mika kaca jangan lupa gunakan lem butil khusus untuk reflektor, karena lem ini anti ngembun-ngembun klep. Jadi pemasangannya gampang. Oke, ini sudah kepasang, muter satu mika full, jangan sampai ada celah. Kemudian kita pasang seperti ini dan ditekan boy. Jadi untuk pemasangan lem butil ini bisa kalian terapkan ke semua jenis reflektor motor agar motor kalian lampunya tidak ngembun. Finishing yang terakhir untuk tang. Jadi untuk tang di sini pengaplikasiannya juga gampang, tinggal dicapit bagian ujung-ujung lalu biarkan kurang lebih 30 menit. Karena semakin lama akan semakin kuat ngelemnya boy. Berlama-lama kemudian.
Oke, setelah kurang lebih dibiarkan 30 menit dicatok lem seperti ini boy, fungsi tangnya seperti itu, dan finishing sudah selesai boy. Jadinya kayak gini. Untuk tampilannya kalian bisa lihat ini, kalau dari kamera atas mungkin lebih kelihatan untuk jaring-jaringnya ini lebih elegan dan tidak terkesan kosong gitu boy. Serta untuk tampilan biletnya lebih terkesan full ya kalau gede kayak gini. Kan oh iya, untuk bagian lem di sini sudah rapi banget. Kalian bisa lihat ini lem yang butil, harga langsung saja cek linknya di deskripsi. Bisa manis, rapi, full mening. Untuk retrofitnya juga boleh lah, lumayan ini boy, mulus, atas bawah juga sama. Dan untuk kipas di sini juga sudah tak pasang untuk bagian perkipasannya, tak pasang samping sebelah kanan. Dan untuk kabel di sini tuh sudah tak mix, serta untuk lampu nanti cuma pakai soket satu doang ini. Kalau misalnya kita nggak pakai bilet yang CR7, mungkin kabel semuanya ini bisa taruh di dalam. Tapi kalau CR7 itu ada modulnya sendiri, sehingga ya kalau di dalam nggak muat. Kalau untuk MS King seperti ini batoknya kecil, jadi kita taruh di luar aja. Yang penting kabel bagian luar ini sudah rapi dan ringkes, tinggal colokan soketnya ini saat pemasangan nanti gitu boy. Kita coba tes nyalakan terlebih dahulu, semoga semua bisa seperti yang diharapkan boy. Lampu senjanya, oke, ini lampu senjanya boy nyala. Untuk angel light bisa ganti-ganti warna pakai HP. Yang bagian lampu tengahnya di sini warnanya lebih semut kan boy dibandingkan dengan sebelumnya. Yang CR7 itu lebih silau, kalau ini lebih semut. Dan di sini modenya kita bisa ganti-ganti menggunakan HP sesuai dengan request dan keinginan kalian. Harga angel light ini juga lumayan terjangkau boy. Ini yang murah meriah versi harga low budget tentunya. Kemudian kita akan buat warna apa ya enaknya ya. Kita buat tricolor aja supaya bisa ganti-ganti warna. Nah oke, selanjutnya untuk lampu utama. Jadi kalau untuk lampu utama CR7 seperti ini, biletnya harga terjangkau 200 ribuan, itu nggak diragukan lagi boy. Wow, terang pol kan? Nah boy, dan ini suara kipasnya seperti ini dia. Suara kipasnya sangat begitu nyaring banget boy. Nah ini buat piu-piunya kayak gini boy. Oke, jadi untuk hasilnya ya lumayan worth it banget gini boy. Dan juga kayaknya aku belum pernah lihat Climax King V2 model biletnya seperti ini. Jadi kalau kalian misalnya motornya mau dibuat seperti ini, caranya seperti tadi boy, cukup mudah, sederhana, gampang banget. Dan gimana? Silahkan tinggalkan nilai di kolom komentar boy untuk hasilnya. Apakah ini sudah keren kayak tukang-tukang pasang bilet atau belum boy? Kalau kalian mau pasang bilet, nah langsung saja DM aku boy untuk daerah dekat-dekat sini kalau ini sudah bagus. Atau kita buat konten eksperimen motor subscriber, kita pasangkan bilet buat eksperimen percobaan. Kalau misalnya itu hasilnya bagus, ya aku sudah siap buat jasa pasang bilet gitu boy. Oke boy, kurang lebih seperti dia untuk tutorial dan caranya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian para pemula yang memodifikasi lampu biletnya dengan dana terjangkau, bahan apa adanya, gampang kalian temui. Hanya tak cantumkan linknya ada di deskripsi boy. Pasti kalian bisa kalau nonton video ini tanpa skip-skip. Untuk pasang di motor nanti aja nyusul kalau sudah terpasang bodi semuanya. Untuk spidol cahaya ya seperti ini dia. Untuk cahayanya juga nggak diragukan lagi untuk CR7 ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai boy. Kalau kalian suka dan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar bertemu dibeli dengan motor-motor keren. Jangan lupa juga di share supaya kalau kita upload bisa satset. Nggak harus nunggu berhari-hari, nunggu dolar hijaunya gitu boy ya. Next konten apakah engine on? Ya saksikan di konten selanjutnya boy. See you and goodbye. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds.